Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama-tama tentunya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan juga anugerahnya kepada kita semua. Dan tentunya semoga salam tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kita akan sama-sama membahas satu buku kecil ya yang berjudul Risalah Fid Dima' At-Tabi'iyyah Lin-Nisa ya. Itu adalah panduan tentang masalah haid, nifas dan juga istihadah menurut Al-Qur'an dan juga As-Sunnah ya. Yang tentunya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya. Semoga Allah merahmatinya. Nah, ibu-ibu, sebenarnya sudah saya pesan nih bukunya untuk dibagikan agar kita bisa sama-sama melihat juga dan bisa dibawa pulang ya. Dan mungkin tidak satu pertemuan ini akan selesai. Ya, 2 atau 3 pertemuan mungkin baru akan selesai ya pembahasan ini. Nah, karena ada keterlambatan cetaknya, jadi mungkin insya Allah pada pertemuan berikutnya ya, bukunya baru dibagikan ke ibu-ibu sekalian. Ya, nanti masing-masing memegang bukunya, ya, dan sama-sama kita akan membahasnya. Nah, untuk pada hari ini saya tetap akan membahasnya ya. Nanti pada pekan berikutnya kita akan murajaah ketika ibu-ibu sudah memiliki atau memegang bukunya. Nah, pada buku yang kecil ini, Syekh Utsaimin rahimahullah banyak sekali menjelaskan ya tentang perihal-perihal seputar haid ya ataupun juga nifas ya, dan juga tentunya istihadah, baik dari masa usia haidnya atau nifasnya, periodenya ya, perbedaan pendapat ulama, hikmahnya, maknanya, dan apa saja larangan-larangan apabila salah satu wanita mengenai dari ketiga macam tersebut, yaitu haid, nifas atau istihadahnya. Ini insyaallah akan dibahas secara jelas ya, walaupun bukunya kecil, tapi masya Allah sangat jelas sekali untuk masalah 3 hal ini, yaitu haid, nifas dan juga istihadahnya. Nah, untuk masalah yang pertama yang akan kita bahas adalah tentunya tentang haid terlebih dahulu ya. Baru setelah dari haid kita akan membahas nifas dan juga istihadah. Nah, pada bab yang pertama Syekh Utsaimin menjelaskan tentang makna haid yaitu sendiri dan juga hikmahnya. Nah, menurut bahasa, lafaz al-haidu ya, kalau dalam bahasa Arab ya, atau al-haid berarti mengalirnya sesuatu. Dan menurut syara ialah darah yang terjadi pada wanita secara alami ya, tanpa disebabkan oleh sesuatu dan terjadi pada waktu-waktu tertentu ya. Maka bila ada sesuatu yang mengalir, mohon maaf ya, dari kemaluan wanita dan tidak disebabkan oleh sesuatu dan terjadinya di waktu-waktu tertentu, nah maka itu adalah istilah atau syaraknya menurut ya di kitab ini dari segi istilah arti haid. Nah, maka haid, ibu-ibu sekalian, adalah darah yang biasa keluar bukan karena suatu penyakit. Ya, jadi
rutinitas yang keluar pada setiap bulannya atau pada beberapa waktunya, ya, yang bukan disebabkan oleh penyakit, ya, ataupun juga luka ataupun juga keguguran, ya. Ini harus kita perhatikan, ya, yaitu adalah darah yang normal. Jadi kalau ibu-ibu sekalian, mohon maaf, keluar darah dari kemaluan wanita, ya bukan yang disebabkan oleh penyakit, luka ataupun juga keguguran atau hamil, ya, darah yang normal, nah maka itu adalah sudah bisa dikatakan haid, ya. Dan haid tersebut berbeda-beda, ya, berbeda-beda tergantung keadaan si wanita itu sendiri serta kondisi lingkungan dan iklimnya, itu sangat mempengaruhi, ya, dari mulai masa haidnya atau periodenya, ya. Nah itu mempengaruhi dari kondisi wanitanya ataupun juga iklim dan kondisinya, sehingga terjadi perbedaan yang jelas dan nyata pada setiap wanita, ya. Maka kita jarang mendapati, ya, misalnya dari 5 atau 10 orang yang kita kenal itu bersamaan tanggalnya dan masa haidnya, itu jarang, ya. Karena haid tadi yaitu sesuai dengan kadang kondisi wanita dan juga iklimnya. Setelah kita mengetahui maknanya, ya, bahwa haid itu adalah darah yang keluar tanpa didasari suatu sebab, ya, baik itu luka, penyakit, ya, atau keguguran dan lainnya, ya, atau keluar begitu secara normal dan di waktu-waktu tertentu, maka Syekh Utsaimin menambahkan kembali pada bab yang pertama ini adalah hikmah dari keluarnya darah haid tersebut, ya. Salah satu hikmahnya adalah ketika janin dalam rahim ibu tidak mungkin makan makanan yang biasa dimakan orang yang berada di luar kandungan, dan tidak mungkin pula bagi orang yang paling menyayanginya yaitu ibu untuk menyampaikan sesuatu makanan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para wanita memiliki kebiasaan, ya, memiliki kebiasaan mengeluarkan darah sebagai zat gizi bagi janin dalam kandungan ibunya. Dan zat gizi seperti ini tidak perlu dikunyah dan juga dicerna. Zat gizi ini akan sampai ke dalam tubuh janin melalui tali pusar atau ari-ari, ya, dan darah yang mengandung zat gizi tersebut beredar melalui pembuluh-pembuluh pada ari-ari sehingga menjadi makanan bagi janin, ya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semuanya, ya. Mohon maaf, dikeluarkan darah, ya, secara rutinitas di waktu-waktu tertentu tanpa disebabkan oleh sesuatu, ya. Ini semuanya memiliki hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya. Dan juga dalam kejadian-kejadian seperti ini tentunya ada kebaikan, ya, maslahat bagi si penderita tersebut, ya, atau yang mengalami hal tersebut. Nah, maka demikianlah hikmah haid. Dan oleh karena itu jika seseorang wanita sedang hamil, ya, ibu-ibu sudah mengetahuinya tentunya, maka terputuslah haidnya, ya. Itu sangat jarang sekali ditemukan wanita yang hamil tapi masih keluar darah haidnya. Nanti kita akan menemukan di dalam buku ini juga dibahas, ya, wanita hamil tapi tetap mengeluarkan darah haid. Demikian pula wanita-wanita yang sedang menyusui, ya, maka kita bisa temukan juga, ya, itu, atau ibu-ibu sekalian ketika menyusui, ya, baik 9 bulan atau berapa bulan, khususnya ketika 6 bulan pertama itu mohon maaf tidak mengeluarkan darah haid, hanya mungkin di awal-awal saja, ya. Ini adalah sudah sunatullah yang Allah atur kepada para wanita. Nah, itu adalah pembahasan di bab yang pertama, yaitu tentang makna haid dan juga hikmah, ya, dari keluarnya darah haid tersebut. Kemudian masuk ke bab yang kedua, yaitu adalah usia haid, ya, dan juga lama periodenya. Yang pertama, usia haid, yaitu usia seorang wanita biasa mendapatkan haid pada umumnya antara umur 12 hingga 50 tahun. Ini sudah umur-umur yang wajar, ya, yang sering kita dapati di lingkungan kita, yaitu antara umur 12 sampai umur 50 tahun wanita masih mengalami masa haidnya, ya. Akan tetapi terkadang seorang wanita keluar haid sebelum usia 12 tahun, ya. Kita terkadang menemukan juga
para wanita ini haid lebih cepat, ya, atau balik lebih cepat di bawah umur 12 tahun, ya, 9 tahun, kadang di bawah itu pun ada tapi jarang, ya, atau di atas 50 tahun pun terkadang kita menemukan hal tersebut. Maka ini kembali lagi terkandung pada kondisinya, ya, iklim dan juga lingkungannya. Ini sangat mempengaruhi, ya, dari usia-usia haidnya. Nah, maka para ulama rahimahullah berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batasan tertentu bagi usia haid, di mana seorang wanita tidak dapat haid sebelum atau sesudah usia tersebut, ya. Jadi para ulama rahimahullah ini, ibu-ibu sekalian, mereka memberikan banyak sekali pendapat-pendapat. Apakah terpatok dengan umur 12 sampai 50, ya, atau yaitu tidak terbatas oleh waktu, ya, mau umur 9, 8, 11, 10 dan yang lainnya, begitupun di atasnya, ya, sampai 60 tahun itu tidak dibatasi dengan waktu, ya. Tapi darah yang keluar sebelum atau sesudah usia haid itu tidak termasuk kategori haid, melainkan darah penyakit. Ini ada penjelasan yang lainnya, ya, yaitu bagi para ulama yang memberikan batas-batasan tertentu, maka selain dari batas umur yang telah diberikan oleh para ulama ini yang mengatakan pendapatnya bahwa haid itu terbatas dengan umur, misalnya 12 sampai 50, nah maka bila dia keluar darahnya, mohon maaf, di bawah 12 tahun, ini adalah darah, mohon maaf, penyakit, ya, atau istihadah. Begitupun juga bagi wanita yang keluar darahnya setelah umur 50 tahun, ya, ini pun sama, ya, dikatakan yaitu darah penyakit atau darah istihadah. Nah, maka setelah menyebutkan atau setelah Syekh Utsaimin melihat beberapa pendapat dalam masalah ini, yaitu tentang usia haid, Ad-Darimi berkata, menurut saya semua pendapat itu keliru, kata Ad-Darimi. Sebab yang menjadi patokan adalah keberadaan darah, ya, berapapun kadarnya, dalam keadaan apapun dia, dan pada usia berapa saja darah itu keluar, maka wajib untuk menganggapnya sebagai darah haid, ya. Karena kalau kita kembali lagi ke makna haid, yaitu darah yang mengalir tanpa disebabkan tadi, ya, penyakit, ya, akan tetapi di waktu-waktu yang tertentu, yaitu di setiap bulan, di hari apa dan di tanggal berapa, ya, bukan dipatok dengan batas usia, ya, sehingga pokoknya yang terpenting darahnya itu keluar secara normal, ya, tidak didasarkan luka dan yang lainnya, maka itu dikatakan haid. Tidak terbatas dengan umur 11, 10, 12, 50 dan yang lainnya, ya. Ini yang diambil oleh Syekh Utsaimin, ya, pendapat Ad-Darimi ini, yaitu tidak terbatas oleh umur. Jadi mau umur berapa saja, kalau dia keluar, ya, secara normal tanpa didasari dengan sesuatu, maka itu sudah termasuk darah haid, ya. Dan pendapat ini pula yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Beliau mengatakan kapanpun seorang wanita mendapatkan haid, maka statusnya adalah wanita yang telah haid, ya, meskipun usianya kurang dari 9 tahun dan lebih dari 50 tahun, ya. Jadi ucapan Ad-Darimi ini diperkuat lagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pada ulama yang sekarang pun Syekhul Islam Syekh Ibnu Utsaimin pun mengambil pendapat tersebut, ya, sehingga tidak terbataslah, ya, batas-batas usia haid ini. Jadi di waktu kapanpun apabila darah itu keluar, ya, maka itu sudah termasuk darah haid, ya. Maka konsekuensi orang yang mengalami haid pun itu harus dilakukannya, seperti tidak boleh sholat, ya, tidak boleh puasa, tidak boleh memegang mushaf, ya, dengan tangannya langsung, ya, itu terkena. Kemudian sekarang kita masuk ke poin yang B, yaitu lama periodenya atau masa haidnya, ya. Nah, di dalam masa haid ini pula para ulama kembali, ya, berselisih atau berbeda pendapat dalam menentukan masa haid, menjadi sekitar 6 atau 7 pendapat. Jadi masya Allah, masalah haid ini banyak sekali, ya, pendapat-pendapat, ya, yang ulama mengutarakan ijtihadnya mereka masing-masing, tentunya dengan dalil-dalil, ya, mereka, ya, insya Allah dari Al-Quran dan juga Sunnah, ya. Akan tetapi kita
yaitu mengambil pendapat sebaiknya yang kuat atau jumhur ulama. Ulama yang paling banyak mengambil pendapat tersebut, nah maka itulah yang kita ambil, ya. Itu tentunya lebih aman. Tetapi kita tidak bisa menyalahi juga pendapat-pendapat yang lainnya. Karena seorang mujtahid, ya, atau seorang ulama, apabila dia mengutarakan suatu ijtihadnya, ya, kemudian ijtihadnya ini salah, maka dia tetap mendapatkan satu kebaikan, ya, apalagi dia benar dalam ijtihadnya, maka tentunya akan dikali lipatkan, ya, kebaikannya. Nah, kita kembali lagi ke dalam masalah haid ini, ibu-ibu sekalian. Ibnul Munzir berkata, segolongan ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan bagi minimalnya masa haid atau maksimalnya. Ya, maka saya katakan, kata Syekh Utsaimin, pendapat ini seperti perkataan Ad-Darimi tadi, ya. Perkataan Ad-Darimi tadi mengatakan tentang usia haid itu tidak dibatasi dengan umur, ya, 12 sampai 50 tidak. Yang terpenting apa? Kaidah dari haid ini adalah darah itu keluar secara normal, bukan didasari dengan penyakit, ya. Maka itu sudah termasuk kategori haid. Ya, dan pendapat ini kembali lagi dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masa haid. Dan inilah pendapat yang benar, kata Syekh Utsaimin, karena berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan pertimbangan akal. Di antara dalil-dalilnya ini banyak sekali. Ya, ada hampir kurang lebihnya 6 atau 7 dalil diutarakan oleh Syekh Utsaimin yang mengambil pendapat dari Ad-Darimi dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara dalil-dalilnya, ibu-ibu sekalian, adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn." Ya, itu di surat Al-Baqarah ayat ke-222. Itu mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita itu waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ya, ini adalah dalil umum tentang, yaitu haid tidak didasari atau tidak terikat oleh masa-masa tertentu, ya, 6 atau 7 atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa batas akhir larangan menyetubuhi istri adalah kesucian mereka, ya. Jadi jelas, ya, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, ya. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Itu di surat Al-Baqarah ayat ke-222, hatta yathurn, ya, sampai bersuci. Jadi bukan sampai waktu-waktu tertentu, tidak, akan tapi sampai perempuan ini suci, bersih. Nah, itulah batas atau masa haid bagi wanita. Ini bukan dengan telah berlalunya sehari, semalam, 3 hari atau 7 hari atau 15 hari, tidak, ya. Maka hal ini menunjukkan bahwa patokan hukumnya adalah dengan ada atau tidaknya darah haid. Jika masih ada darah haid, maka berlakulah hukum-hukum haid. Dan jika haidnya sudah tidak ada, telah suci, maka hukum-hukum haid tersebut tidak berlaku lagi, ya. Jadi kalau misal, mohon maaf, ya, para wanita ini atau ibu-ibu sekalian terus keluar, ya, 3 hari, 4 hari sampai 2 minggu, itu tetap, ya, terkena tentang, yaitu larangan-larangan bagi orang yang mengalami haid, sholatnya, puasanya, dan yang lainnya. Begitupun sebaliknya, kalau misal hanya 2 atau 3 hari, ya berarti hanya itu saja masa haidnya, yaitu tidak boleh sholat dan yang lainnya, ya. Jadi tidak terpatok oleh waktu. Misalnya kalau 7 hari belum bersih atau 7 hari masih keluar darahnya, maka sudah boleh sholat lewat dari 7 hari, tidak, ya. Akan tetapi dasar dari masa haid ini adalah harus benar-benar bersih atau suci, yaitu dengan tandanya apa? Tidak keluar lagi darahnya, ya. Kemudian dalil yang kedua, ibu sekalian, adalah dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda kepada Aisyah yang mendapatkan haid ketika ia dalam keadaan ihram atau dalam keadaan umroh, miqat, ya, sudah mengambil niat miqatnya, kemudian darah haidnya pun keluar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la yatufi bil bait, ya, hatta tathuri. Lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh para jamaah haji selain tawaf di Baitullah,
hingga engkau suci. Ya, Aisyah berkata, ketika hari raya Nahr atau kurban, barulah aku suci. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah, "Intadhiri fa idza tahurat, ya fa idza tahurti fakhruji ila tan'im." Tunggulah, jika engkau telah suci maka keluarlah menuju tan'im. Maka dalam hadis di atas Nabi menjadikan kesucian kembali, ya. Allah Subhanahu wa taala tadi di poin yang pertama yaitu hatta yathun, ya, sampai suci. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan kepada istrinya itu Aisyah, hatta tathuri, sampai engkau suci, ya. Jadi bukan dengan batasan-batasan hari atau waktu, ya. Batasannya adalah suci atau berhentinya darah dari, mohon maaf, ya, kemaluan para wanita. Kemudian dalil yang lainnya, ya, sebenarnya banyak sekali ini dalil-dalilnya, ya. Di antara dalil yang lainnya itu dalil yang keempat. Dalil keempat ini adalah pertimbangan atau analogi yang benar dan bersifat umum, ya. Yaitu penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kotor sebagai illat atau alasan dari haid. Nah, manakala haid itu ada, maka kotor pun ada, ya. Tidak berbeda apakah haid itu telah menginjak hari kedua, ya, atau baru di hari pertama. Juga tidak ada perbedaan antara hari keempat dengan hari ketiga, atau antara hari ke-16 dan yang lainnya. Tetapi tetap illat dari haid ini adalah kotor. Jadi kalau selama itu darah ada, ya, mohon maaf, terus mengalir, berarti kotor pun itu tetap ada, ya. Jadi tidak bisa dipatok dengan hari 3 hari misalnya atau 4 hari, tetapi di hari kelima masih keluar darahnya, berarti illat dari haid itu tetap ada, yaitu kotornya pun tetap ada. Jadi kita tidak bisa melakukan sholat, zakat dan yang lainnya, ya, mohon maaf, bukan zakat, puasa dan yang lainnya, dan juga, ya, tetap tidak terbatas dengan waktu, ya. Jadi dari dalil-dalil ini disimpulkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah, yaitu bahwa orang yang mengalami haid masanya adalah apa? Yaitu ketika dia sudah bersuci atau ketika dia sudah suci dan berhenti darahnya, ya. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih di bab yang kedua, ya, yaitu adalah haidnya wanita hamil. Ya, ini jarang sekali ditemui oleh kita, ya, atau ibu-ibu sekalian di kalangan para wanita ketika dalam keadaan mengandung, yaitu seorang anak, ya, baik dari usia sebulan sampai 9 bulan, kecuali, ya, mohon maaf, mudah-mudahan kita khususnya ibu-ibu dijauhi dari hal tersebut, yaitu keguguran, ya, ataupun juga di masa-masa melahirkan itu keluar darah, itu adalah darah nifas, ya. Tetapi kalau misal di usia 6 bulan, 5 bulan atau yang lainnya, ya, dan darah itu berbeda dengan darah-darah yang sewajarnya dari keguguran dan yang lainnya, ya, nah maka itu adalah darah haid. Sebagaimana di sini yang dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin, ya, umumnya kebanyakan wanita hamil tentunya tidak haid. Imam Ahmad rahimahullah berkata, para wanita akan mengetahui dirinya hamil, ya, salah satunya dengan ciri-ciri apa? Haidnya berhenti. Ya, maka dari ibu-ibu bisa dilihat, apalagi yang pasangan baru menikah atau yang, mohon maaf, yang sudah lama, ya, belum dikaruniai anak, misalnya sudah menikah 2 tahun, 3 tahun, kemudian terlambat haidnya dari yang sewajarnya. Misalnya harusnya dia haid pada hari ini, ya, misalnya di tanggal 7. Nah, ini belum juga, atau misalnya dari tanggal 1 harusnya dia haid, sampai tanggal 7 dia belum haid juga. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa perempuan ini insya Allah atau mungkin, ya, dalam keadaan hamil atau mengandung. Nah, maka jika seorang wanita hamil melihat darah, maka jika keluar menjelang melahirkan, yakni 2 atau 3 hari sebelum melahirkan, dan disertai rasa sakit sebagaimana akan melahirkan, nah maka darah itu adalah darah nifas, ya. Jadi kalau ibu-ibu sekalian yang sedang mengandung atau ada saudara atau famili yang sudah masuk bulannya untuk melahirkan, ya, nah di hari-hari tersebut keluar darah, mohon maaf, dengan rasa sakit, nah itu adalah darah nifas, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Ya, adapun jika darah itu keluar jauh-jauh hari sebelum melahirkan,
atau keluar menjelang kelahiran akan tapi tidak disertai rasa sakit, ya, sebagaimana sakitnya melahirkan, maka darah itu bukan darah nifas. Lalu darah apakah itu ibu-ibu sekalian, ya, dan bagaimana hukumnya, termasuk darah haid atau darah penyakit atau darah istihadah, ya. Kembali lagi para ulama dalam hal, ya, haidnya wanita hamil ini berbeda pendapat, ya. Dan pendapat yang tepat yang dipilih oleh Syekhul Utsaimin adalah bahwa darah tersebut termasuk darah haid, ya. Tetapi tadi darahnya ketika keluar jauh dari masa-masa melahirkan. Kemudian kalau misal dekat dengan masa-masa kelahiran, darahnya itu keluarnya tidak disertai rasa sakit, ya, darah yang biasa-biasa saja, ya. Maka beberapa ulama berbeda pendapat dan yang paling tepat adalah dikatakan bahwa darah itu adalah darah haid, ya, selama tidak ada suatu sebab yang mencegahnya untuk disebut darah haid. Dan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tidak terdapat dalil yang mengatakan bahwa haid tidak mungkin terjadi pada wanita hamil. Ini adalah mazhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i, dan juga pendapat yang menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Beliau berkata dalam kitab Al-Ikhtiyarat halaman 30, Al-Baihaqi menceritakannya dari salah satu riwayat Imam Ahmad, bahkan disebutkan bahwa Imam Ahmad telah merujuk pendapat ini, ya, berdasarkan hal di atas, ya, dengan dalil-dalil dari para ulama dan para mazhab-mazhab tersebut, ya, dan telah dipilih kembali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka bagi wanita hamil yang haid ditetapkan hukum-hukum yang berlaku bagi wanita-wanita haid yang pada wajarnya, ya. Jadi kalau misal di keluarga kita, ya, adik kita yang perempuan atau siapa ketika dalam masa kehamilannya keluar darah yang tadi, ya, yang wajar tanpa disertai rasa sakit, masih jauh dari masa kelahirannya, nah maka dia terkena hukum-hukum seperti orang atau wanita yang mengalami masa haid di selain kehamilan, ya, sholatnya tidak boleh, ya, puasa, memegang Al-Quran dan yang lainnya. Akan tapi di sini digarisbawahi oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah dalam masalah wanita, ya, ditetapkan hukum-hukum yang berlaku pada wanita haid yang tidak hamil kecuali dalam dua masalah. Yang pertama adalah talak dan yang kedua adalah iddah, ya, wanita hamil. Diharamkan mentalak wanita yang harus menjalani iddah dalam keadaan haid, ya. Ini harus diketahui juga oleh para suami, ya, yaitu kita tidak boleh mentalak wanita yang dimana harus menjalani iddahnya dalam keadaan haidnya, ya, pada selain wanita hamil, ya. Jadi bukan menjalani iddah dalam keadaan haid saja, akan tetapi pada selain wanita hamil, ya. Dan tidak diharamkan talak terhadap wanita hamil. Hal ini disebabkan karena mentalak wanita yang sedang haid pada selain wanita hamil adalah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat At-Talaq ayat ke-1, fatalliquhunna li'iddatihin, ya. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menjalani iddahnya dengan wajar, ya. Adapun mentalak wanita hamil, ya, dan pada saat yang sama ia sedang haid, maka hal itu tentunya tidak menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di dalam firman Allah tersebut dikatakan, yaitu tidak boleh mentalaknya ketika dia dalam masa haid tetapi apa? Tidak hamil, ya. Kalau misal dia hamil dan dalam keadaan haid, ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ya, dan ditalak oleh suaminya, itu diperbolehkan karena dia apa? Karena dia hamil, sehingga tidak menyalahi aturan dan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iddah wanita hamil, ya, iddah wanita hamil tidak selesai kecuali dengan melahirkan. Sama saja apakah ia haid atau tidak, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq ayat yang keempat, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun, ya. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya, ya. Walaupun wanita hamil tersebut haid, ya, dalam masalah iddah ini,
yaitu tidak tidak terlarang ya, boleh-boleh saja. Jadi tidak terbatas oleh haid atau tidaknya, akan tapi terbatas oleh hamilnya, itu harus sampai melahirkan. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga ya, yaitu kasus-kasus ya atau hal-hal yang terjadi akan tetapi di luar kebiasaan haid ya, yaitu darah misalnya, mohon maaf, keluar ya, misalnya 2 hari keluar, kemudian di hari yang ketiga berhenti, kemudian di hari keempat gitu lagi, keluar lagi, di hari kelima berhenti lagi, atau sehari keluar sehari bersih, sehari keluar sehari bersih ya, dan kasus-kasus lainnya. Insya Allah ini akan dibahas ya, beberapa poin. Yang pertama adalah yaitu bertambah atau berkurangnya masa haid. Misalnya seorang wanita yaitu biasa mengalami masa haidnya yang wajarnya, yaitu misalnya 7 hari atau 6 hari. Akan tetapi tiba-tiba misalnya di bulan berikutnya ia haidnya bertambah hingga 7 hari. Atau biasanya ia haid selama 7 hari tetapi ia telah suci pada hari ke-6 ya. Jadi di waktu-waktu tertentu yaitu haidnya lebih lama atau lebih cepat ya. Ini kasus-kasus di luar kebiasaan haid. Kemudian yang kedua adalah maju atau mundurnya waktu datangnya haid. Misalnya seorang wanita biasa mulai haid pada akhir bulan, lalu tiba-tiba haidnya maju pada awal bulan ya. Atau biasanya ia haid di awal bulan, lalu haidnya pun mundur di akhir bulan ya. Maka para ulama kembali di sini berbeda pendapat mengenai hukum 2 kasus di atas. Dan pendapat yang benar atau dipilih oleh Syekhul Utsaimin, kapan saja seorang wanita melihat darah haid maka dia dihukumi haid, dan kapan saja ia suci dari darah itu maka ia dihukumi suci ya, sama saja apakah masa haid yang melebihi kebiasaannya atau yang lainnya ya. Jadi Syekhul Utsaimin, ibu-ibu sekalian, menjelaskan tentang 2 kasus ini. Yaitu kasus yang pertama tadi adalah misalnya ibu-ibu sekalian biasa haidnya 7 hari terus tiap bulan, kemudian di bulan ini misalnya jadi 4 hari ya. Nah maka apakah ini dikatakan darah haid atau darah penyakit atau darah lainnya? Nah maka kata Syekhul Utsaimin ini adalah sama, yaitu darah haid bila tadi keluar darahnya dengan normal, tidak ada luka, tidak disertai dengan hal-hal yang tidak wajar ya. Begitupun juga maju atau mundurnya. Misalnya biasanya selalu di tanggal 1 ya di setiap bulannya, kemudian di bulan berikutnya mundur jadi tanggal 20 atau 15 atau yang lain. Ini pun kata Syekhul Utsaimin sama ya, hukumnya tetap hukum haid dan larangan-larangannya pun sama ya, seperti orang-orang yang sedang mengalami haid, yaitu tadi sholatnya, puasanya, membaca Al-Quran dan yang lainnya pun, atau mohon maaf hubungan suami istrinya pun ini tidak diperbolehkan ya. Kemudian masalah yang lain atau kasus-kasus di luar kebiasaan haid ini, yang ketiga adalah darah haid berwarna kuning atau keruh ya. Seorang wanita melihat darah haid yang berwarna kuning seperti cairan yang keluar dari luka, atau terlihat keruh kuning kehitam-hitaman. Jika hal ini terjadi di tengah-tengah haid atau di ujung haidnya sebelum suci, maka darah tersebut adalah haid dan kita tetapkan pada hukum-hukum haid ya. Jadi bukan di awal keluar darah kuning atau darah keruhnya, mohon maaf, akan tetapi ketika di hari ketiga atau di hari terakhir sebelum ibu-ibu sekalian suci, nah maka ini tetap, kata Syekhul Utsaimin, darahnya tetap darah haid dan berlaku pula larangan-larangan sebagaimana orang yang dalam keadaan haid ya, yang biasa. Akan tetapi di sini tambahkan lagi, apabila hal itu terjadi setelah ia suci ya, maka bukan darah haid ya. Jadi kalau misal ibu-ibu atau ya para wanita ini sudah melewati masa haidnya, misalnya sudah 7 hari, kemudian dia bersih, sudah mandi dan yang lainnya, kemudian qadarullah di hari ke-9 dia keluar darah yang kuning ini dan juga keruh, nah maka ini bukan dikatakan darah haid dan tidak berlaku larangan haid ya. Dalilnya adalah perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami tidak menganggap darah yang berwarna kuning atau keruh setelah masa suci
sebagai haid, ya. Jadi keluarnya kalau setelah haid darah kuning, darah keruh ini ibu-ibu sekalian tetap, ya, hanya mohon maaf dibersihkan, kemudian tetap sholatnya, boleh memegang mushaf dengan tangannya, ya, puasanya, mohon maaf hubungan suami istri pun itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Al-Bukhari menambahkan di sini, meriwayatkan pula, namun tanpa kalimat setelah masa suci, dan Al-Bukhari menerangkan dalam bab darah warna kuning atau keruh di selain masa haid, ya, dan pendapat-pendapat lainnya yang menjelaskan tadi kalau keluarnya di tengah-tengah dan di akhir masa haid maka itu adalah masa atau darah haid, ya. Kalau misal keluarnya setelah masa haid atau setelah suci maka itu dikatakan bukan darah haid. Kemudian yang keempat adalah terputus-putusnya darah haid, ya. Ini terkadang agak sering kita temukan ya masalah ini. Terkadang wanita itu 2 hari keluar darah, kemudian di hari ketiga bersih, keempat kembali lagi, ya. Itu bagaimana hukumnya? Ya, di sini ada beberapa kondisi yang dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin. Yang pertama, jika terputus-putus seperti itu selamanya di setiap waktu, maka dihukumi istihadhah, ya, atau darah penyakit, dan berlaku baginya hukum-hukum darah penyakit, ya, bukan darah haid. Ya, jadi mohon maaf keluarnya itu bukan yang seperti wajar orang-orang haid terus seperti ini, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut, ya, khususnya ibu-ibu sekalian, yaitu darahnya terus menerus, terputusnya itu terus menerus, sehari keluar sehari tidak, sehari keluar sehari tidak, terus seperti itu dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, maka ini dikatakan adalah darah istihadhah, maka dihukuminya pun yaitu hukum darah istihadhah, bukan darah haid, ya. Kemudian yang kedua adalah hal itu tidak terjadi terus-menerus setiap waktu, akan tetapi hanya terjadi di waktu-waktu tertentu atau di waktu-waktu ketika dia dalam keadaan haid, ya, dan dia mengalami masa suci seperti biasa. Nah, maka para ulama rahimahullah berbeda pendapat kembali mengenai hukum wanita tersebut ketika suci tidak keluar darah. Apakah ia dihukumi suci atau masuk kepada hukum orang yang haid, ya. Di antaranya mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya yang paling sahih disebutkan hal ini masuk ke dalam hukum haid dan berlaku padanya hukum-hukum haid, ya. Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Jadi kalau misal dari ibu-ibu sekalian ketika haidnya, ya, misalnya dalam masa 7 harinya itu terputus-putus, ya, misal di 2 hari pertama keluar, kemudian di hari ketiga tidak, di keempat keluar, di kelima tidak, dan di 6 keluar, dan ke-7-nya terakhir kemudian suci, nah maka itu adalah darah haid, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya, ya. Akan tapi kalau misal keluarnya terus menerus, ya, tidak terbatas oleh waktu, nah maka ini bukan darah haid, akan tapi darah istihadhah. Kemudian yang kelima, ya, masalah yang kelima atau yang terakhir adalah keringnya darah haid. Seorang wanita hanya merasakan sesuatu yang lembab. Nah, maka jika hal ini terjadi pada masa haid atau di akhir haid sebelum suci, maka kembali ia dihukumi haidnya, ya. Akan tapi jika terjadi setelah haid berhenti, maka hal itu tidak dianggap haid, karena kesimpulannya hukum tersebut dalam hal ini disamakan dengan hukum apabila keluar, ya, dari mohon maaf kemaluannya, yaitu darah kuning ataupun juga keruh, ya. Nah, jadi dari masalah-masalah ini ibu-ibu sekalian, kalau kita simpulkan, ya, tentunya oleh Syekhul Utsaimin, itu baik poin yang pertama, ya, yang maju mundur atau yang terputus atau yang darah kuning ataupun juga yang terakhir, ya, keringnya darah haid, ini semua dilihat dari waktu haidnya. Jadi kalau misal kita mendapati hal ini di tengah-tengah haid, ya, misalnya darah kuning keruh di hari ketiga haid kita, ya, ibu-ibu sekalian, ataupun juga tadi, ya, masalah putus nyambungnya di tengah-tengah haid, misalnya di hari ketiga haid putus, di keempatnya ada lagi, kemudian di yang terakhir pun sama, ya, keringnya darah haidnya pun di tengah-tengah atau di akhir masa suci. Nah, ini semua dikatakan
masih ke dalam kategori darah haid. Tetapi kalau keluar dari masa haidnya sudah bersuci, ya baik darah kering, ya terputus-putusnya, ya dan juga darah yang kuning dan keruh, ini dikatakan darah penyakit atau darah istihadah. Ya, wallahu alam. Itu adalah pembahasan tentang masalah haid dan seputarnya, dan masih ada lagi pembahasan tentang haid ini, terutama yaitu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Apa saja larangan-larangan yang tidak boleh dijalankan oleh wanita haid. Nah, insya Allah kita akan bahas ya pada pertemuan yang berikutnya. Ya, kita akan bahas tentang hukum-hukum orang yang sedang mengalami haid, khususnya para wanita, yaitu dari segi sholatnya, ya bagaimana ketika dia meninggalkan sholat, apakah dia qadha atau tidak, ya. Kemudian juga masalah-masalah lainnya ketika dia umroh, tawaf sa'inya, ya itu banyak sekali pertanyaan khususnya bagi para wanita yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Ya tidak sedikit ketika dia tiba misalnya ke kota Madinah dulu baru Mekah, ya. Qadarullah ketika akan mengambil miqat untuk berangkat ke Mekah dari kota Madinah, dia keluar darahnya, ya, atau haid. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Ya, hukum-hukum haid tersebut dalam keadaan dia sudah miqat atau sudah dalam keadaan ihram. Apakah dia membatalkan ihramnya, ya, atau apakah dia tetap menjaga ihramnya sampai bersih, kemudian dia menjalani umrohnya, dan bagaimana kalau misalnya waktunya sudah habis dia akan pulang ke tanah air tetapi dia belum bersih juga? Bagaimana solusinya? Nah, itu insya Allah semua akan dibahas ya di dalam masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang sedang mengalami haid. Nah, sebelum ditutup, mohon maaf sebelumnya ya untuk pertanyaan ditunda ke pertemuan berikutnya karena saya ada urusan jadi harus jalan agak lebih cepat. Ya, mohon maaf sekali lagi. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti sekalian buku-bukunya saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian, ya. Bisa kita sambil baca, dan apa yang kurang jelas, tidak paham bisa langsung ditanyakan dan kita diskusikan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, dan mohon maaf sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.